Sugeng dalu rahayu dari timur bengawan. Pedit naga kini di laut, di udara, dan berlari-lari di antara gedung-gedung yang mewah, menyasak ke dalam jiwa-jiwa yang redup. Kenapa jiwamu redup? Telkumandil Gendewawati, sil bling sil. Kenapa? Baiklah. Ada sebuah pertanyaan dari Telkumandil Gendewawati tentang alam sedang memperbarui dirinya. Ada juga alam sedang berkicau, membalikkan kutub-kutubnya dan sebagainya. Pelan-pelan Eyang jelaskan kepadamu, cucunya Eyang. Tapi ini dari kedangkalan spiritual Eyang. Kura-kura dalam perahu katanya, alias pura-pura tidak tahu. Memang Eyang tidak tahu, tapi dari kedangkalan spiritual Eyang. Baiklah, sedikit demi sedikit Eyang ceritakan kepadamu, asalkan engkau fokus kepada ceritanya Eyang. Zaman dahulu Telkumandil Gendewawati, engkau tidak lahir menjadi cucunya Eyang, tidak datang dari langit dibuang di bumi ya, seperti Superman datang dari langit dibuang ke bumi. Engkau tidak seperti itu. Engkau tumbuh dari seongkrok cairan mengkilap, lalu tumbuh menjadi bayi, dan belan-belan engkau tumbuh. Engkau bukan dibuang dari atas sana dan datang ke sini, tapi engkau tumbuh dari alam semesta karena orang tuamu, anaknya Eyang, makan banyak makanan dan berhutang kepada alam, sehingga bahagia dan lahirlah engkau. Jadi kelahiranmu itu bukan datang dari sana dibuang, tetapi dari sini dan engkau tumbuh dari bumi, atau yang kita sebut jagat gede. Nah, ketika engkau bertanya siapakah dirimu, engkau banyak bertanya kepada Eyang, siapakah diriku Eyang, apakah aku keturunan ini, itu nasabku apa, itu rak penting. Nggak penting. Ketika teman Eyang orang kulit putih datang and say something to Eyang, Eyang, you are lucky, you are very very lucky person. Why I'm so lucky? Dan suatu pertanyaan, why I'm so lucky? You are lucky more than me. Of course, kamu beruntung. Kamu dikagumi oleh orang karena kulitmu putih dan wajahmu yang cantik. Itu kisah masa lalu Eyang. Tapi she said, you are the lucky one. Why? Karena kamu hidup di tanah Jawa. Tanah Jawa. Telkumandil Gendewawati, ingat pesannya Eyang, kamu beruntung. You are so lucky karena kamu hidup di tanah Jawa. Kamu gak perlu nazab, kamu gak perlu keturunan raja ini, keturunan itu, ini, itu, gak perlu. Kamu langsung keturunan semesta. Kenapa yang bilang kamu keturunan semesta? Kenapa? Karena kesadaran bumi, kesadaran semesta itulah dirimu. Yang ulangi, kesadaran semesta, kesadaran bumi itu ada di dalam dirimu, di dalam diri Eyang, dan di dalam jiwa-jiwa yang lain. Beruntunglah engkau,
sebagai keturunan dari bangsa Jawa, Jawi, Nusantara, Indonesia. Karena engkau dapat dipercaya menjaga marwah atas kesadaran semesta. Matamu adalah mata semesta. Mulutmu adalah mulut semesta. Telingamu adalah telinga semesta. Hidungmu adalah hidung semesta. Maka yang kita, leluhur kita selalu mengajarkan kita untuk mengetahui di manakah jagat gede, di manakah semesta yang besar, dan di manakah semesta yang kecil. Where are those? Di mana mereka? Jagat gede, semesta. Dan siapakah otak dari semesta ini? Adalah jiwa-jiwa bangsa Nusantara. Makanya tidak diturunkan orang-orang yang aneh, ya, orang-orang yang aneh yang mempunyai kekuatan ini itu. Nggak ada yang ngasih tahu, oh kamu harus begini, kamu harus begitu. Karena leluhur kita sudah bisa menjaga marwahnya. Itu dulu dulu leluhurmu dalam sebuah kesadaran yang luar biasa, kesadaran spiritual yang luar biasa, kesadaran spiritualnya yang luar biasa, sehingga tempat di mana mereka tinggal itu damai atau gemah rimpah loh jinawi tanpa kekurangan apapun. Ekonominya apapun bahagia. Hal kecil pun bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu telah direnggut dan kesadaran mereka telah diracuni oleh kesadaran-kesadaran yang lain yang datang ke sini. Maka semesta marah padamu Ilkumandil, marah pada Eyang, dan marah kepada siapapun jiwa-jiwa Nusantara. Makanya Pedit Nogokini marah karena engkau dipercaya menjaga, engkau sebagai alat kesadaran semesta. Hanya engkau yang dipercaya. Apa upahnya? Kebahagiaan yang tiada batas, kemakmuran yang tiada batas, surga yang tiada batas. Tetapi kita sebagai penjaga atau bakteri yang baik, tetap ada bakteri yang buruk yang membuat semesta ini sakit. Bakteri yang tolol, yang telah meracuni ketololan atas kesadaran semesta yang diberikan kepadamu. Ya, engkaulah mata sang semesta. Engkaulah pikiran sang semesta. Engkaulah hati sang semesta. Makanya tidak pernah didatangkan orang-orang yang bikin bingung. Tidak pernah didatangkan ke sini dengan welas asihnya. Tidak pernah ada dari sini. Siapakah pahlawan welas asih? Pahlawan yang mengajarkan cinta kasih semuanya dari barat. Karena di sini bakteri baik, di mana engkau adalah kesadaran alam itu sendiri, dan engkau mata dari alam semesta itu sendiri, dan engkau jantung dari semesta itu sendiri. Jadi engkau tidak perlu bingung, tidak perlu takut engkau keturunan siapa, karena engkau bukan lagi keturunan siapa-siapa. Eyang bukan lagi keturunan siapa-siapa, tapi Eyang adalah jantung, dan Eyang adalah kesadaran semesta, dan Eyang adalah mata dari semesta, dan Eyang adalah telinga dari semesta. Itulah yang mungkin Eyang bisa katakan kepadamu untuk ke depanmu.
Orang-orang yang baik, yang penuh cinta kasih, yang telah wafat itu adalah sebagai pengingat. Pengingat. Ketika tidak sebagai pengingat, lalu generasimu akan kau ceritakan apa? Kau ceritakan tentang pahlawan bertopeng. Kau ceritakan tentang cerita-cerita pocong yang serem-serem. Tidak. Untuk membangkitkan kesadaran semesta dengan cinta kasihnya, itu melalui contoh. Siapakah contohnya? Ya orang-orang beliau-beliau yang sudah wafat, yang penuh dengan cinta kasih. Contohnya yang telah terbunuh di sebuah kayu. Contohnya lagi yang ada di sana, yang diperebutkan garis keturunannya. Mereka orang-orang yang penuh dengan cinta kasih, yang mendamaikan dunia. Dan cerita mereka dikembalikan kepadamu untuk membuka kesadaran spiritualmu, di mana kesadaran spiritualmu adalah kesadaran semesta. Tapi itu untuk yang lain. Untukmu Delku Mandel Gendewati, karena engkau adalah keturunan semesta. Tinggal engkau diam dan samati. Pedit Noko kini selalu mendampingimu. Jangan takut dan jangan ribut. Engkau bingung keturunan siapa. Leluhurmu adalah penjaga semesta. Makanya kesadaranmu adalah kesadaran semesta. Makanya Eyang minta kepada modelku Mandel Gendewati, cucunya Eyang, untuk menjadi seorang Ratu Adil atau Sang Kinase atau Sang Kesatrio itu sendiri. Dengan cara apa, Eyang? Dengan cara membuka kesadaran spiritualmu tentang leluhurmu. Yang ulangi, membuka kesadaran spiritualmu tentang leluhurmu. Itu pesan yang untukmu, Del Kumandel Gendewati dan Sel Pringsel cucunya Eyang. Jagat gede atau bumi yang besar, kesadarannya ada di tanganmu. Mata mereka ada di tanganmu. Telinga mereka adalah telingamu. Engkaulah yang merawat. Makanya selalu digunakan sebuah perkataan berguna untuk manusia dan semesta. Manusia yang jahat, manusia yang ruwet, engkau ubah kesadarannya. Engkau berikan wejangan-wejanganmu dari leluhurmu supaya kesadaran spiritualnya bangkit dan menjadi bakteri yang baik untuk kegunaan semesta. Karena kehancuran semesta seperti yang katakan, hewan tidak akan mampu membuatnya hancur. Sebagai alat pembusukan manusia, lalat. Ya, lalat yang warnanya hitam, lalat hijau untuk buah, lalu untuk semesta adalah kamu. Tapi untuk memperbaikinya sebagai kesadaran semesta, ya kamu. Jadi gak usah nyari-nyari yang tidak ada. Pengen ahli ini, ahli itu. Ego lagi nanti. Kamu pengen menyembuhkan, egomu lagi. Dikenal, terkenal. Wah, sombong. Kamu pengen peramal, besok terjadi ini itu. Ego lagi.
jiwamu berperang dengan egomu, padahal jiwamu itu jiwa semesta, jiwa yang langsung kepada Sang Maha. Nah, makanya yang menghindari ego bukan berarti yang nggak mau bertemu dengan teman-teman yang selalu bertemu, tetapi ketika tangan kanan yang menolong tangan kiri yang tidak pernah mengetahuinya. Hanya orang-orang yang mempunyai kesadaran spiritual yang mungkin akan bertemu dengan Eyang. Gak banyak temannya Eyang, tapi Eyang selalu mengasihimu. Dilku mandil Gendewati dan sil pringsil. Sekian dari kedangkalan spiritual Eyang. Jangan terlalu dipikirkan, tetapi pemikiran itu perlu. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.